Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Wahyudin di channel Irwan Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Nah, kembali lagi bersama saya untuk menghibur atau memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Namun pasti ada teman-teman sekalian yang baru menonton dari channel YouTube saya ini. Lalu apa sih tujuan saya membuat channel YouTube ini? Tujuan saya membuat channel YouTube ini yang pertama adalah untuk memberikan informasi maupun pembelajaran-pembelajaran agar bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Itu adalah contoh salah satu tujuan saya membuat channel YouTube ini. Dan kali ini saya ingin membuat video mengenai presentasi saya untuk memberikan pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita masuk ke materi presentasinya. Namun sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar bisa mensubscribe, like, dan komen dari channel YouTube saya, yaitu Irone Official. Itu adalah channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk memfollow IG saya, yaitu Irwan_ID17. Itu adalah akun Instagram saya agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload nanti. Nah, mari saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Cikicus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kali ini. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai demokrasi ekonomi. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk tugas ujian akhir semester UAS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, sebelum itu, yang saya hormati Bapak Mulyono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin dari Prodi Akuntansi. Dan untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Nah, di sini kita akan membahas mengenai demokrasi ekonomi. Untuk demokrasi ekonomi, mari saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, oke, sekarang yang kita akan bahas yang pertama adalah pengertian demokrasi ekonomi. Yang kedua yaitu mengenai sejarah demokrasi ekonomi. Yang ketiga adalah tentang prinsip demokrasi ekonomi. Dan yang keempat adalah keuntungan dan kelemahan dari demokrasi ekonomi. Apa sih dari keempat ini? Mari saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama adalah pengertian demokrasi ekonomi. Nah, sebelum dari kita membahas tentang demokrasi ekonomi, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Itu ada dua kata. Yang pertama adalah demos, artinya rakyat, dan juga kratos, artinya kekuasaan. Atau dalam pengertian dari Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Artoletes, demokrasi adalah kebebasan, karena hanya kebebasanlah setiap warga negara saling berbagi kekuasaan di dalam sebuah negara. Dan menurut dari kekuasaan harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 dan institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Untuk legislatif itu contohnya adalah DPR,
dan juga MPR. Dan untuk eksekutif adalah contohnya presiden, dan yudikatif adalah Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Itu adalah ketiga elemen atau lembaga institusi dari sebuah negara yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, di sini ada beberapa macam dari demokrasi. Contohnya yang pertama adalah demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi langsung, yang ketiga demokrasi tidak langsung, yang keempat demokrasi Pancasila, yang kelima demokrasi presidensial, dan yang keenam atau yang terakhir adalah demokrasi liberal. Ini adalah macam-macam dari demokrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau mengetahui mengenai ekonomi. Apa sih dari ekonomi itu? Ekonomi menurut Gregor Macki mengatakan economics is the study of how society manage its scarce resource. Artinya adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha atau upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Itu adalah pengertian dari ekonomi menurut pendapat seseorang. Nah, tadi kita telah mendapatkan pengertian dari demokrasi dan juga mendapatkan pengertian dari ekonomi. Dan sekarang kita gabungin menjadi dua, adalah demokrasi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi adalah sebuah sistem ekonomi yang berfokus pada pemerataan kekayaan dan kesepakatan bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Dalam sistem ini, kebutuhan ekonomi dibuat secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat, bukan hanya oleh segelintir individu ataupun kelompok elit. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan atau menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Nah, ada konsep dasar demokrasi ekonomi dapat dijelaskan dengan sesederhana mungkin atau bisa diperumpamakan. Bayangkan di sebuah perahu sedang melaju di tengah lautan. Dalam perahu tersebut terdapat beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mendayung atau mengayuh perahu dengan cepat dan efisien. Namun terdapat juga beberapa orang yang kurang mampu dalam hal tersebut. Dalam sistem ekonomi yang tidak demokrasi, orang-orang yang mampu mengayuh perahu akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Sementara orang yang tidak mampu untuk mengayuh akan mendapat imbalan yang lebih kecil. Nah, namun dalam sistem ekonomi yang demokratis, semua orang akan bekerja sama dengan mengayuh perahu dengan kecepatan yang sama, sehingga imbalan yang diterima oleh seluruh anggota perahu akan sama besarnya. Ini adalah perumpamaan dari demokrasi ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari sejarah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi pertama kali dikenalkan oleh John Dewey, seorang filosofi atau pendidikan di suatu negara yaitu Amerika Serikat pada awal abad 2000 atau pada awal abad ke-20 atau 2000-an. Konsep ini menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki kendali dan sumber daya ekonomi mereka yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dari ekonomi. Nah, perkembangan demokrasi ekonomi kemudian terus berlanjut di seluruh dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan demokrasi ekonomi antara lain pembentukan
Soviet pada tahun 1922 dan krisis ekonomi global pada tahun 1930-an, dan ada juga gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Ini adalah sejarah dari demokrasi ekonomi. Nah, adapun dari prinsip-prinsip ekonomi demokratis yaitu ada dua. Yang pertama adalah adanya kontrol publik atas sumber daya ekonomi seperti tanah, air, energi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu demokrasi ekonomi menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya yang ada di lingkungan. Lanjut, ada juga keuntungan dari distribusi atau demokrasi ekonomi ini. Untuk keuntungannya yaitu adanya distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam sistem ini, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keuntungan dan mengambil kebagian atau bagian dari pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kedua yaitu dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Dalam sistem ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menciptakan atau mengembangkan ide-ide barunya dan disebut dengan inovasi. Nah, tadi adalah keuntungan. Sekarang kita masuk ke tantangan dalam menerapkan sistem demokrasi ekonomi. Untuk tantangan yang pertama adalah kesulitan dalam mencapai konsensus di semua pihak yang terlibat. Dalam sistem demokrasi ekonomi, keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, hal ini menjadi sulit ketika terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan di antara pemangku kepentingan tersebut. Yang kedua yaitu masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep ini dari demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dari sistem ini dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Cara mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan partisipasi publik dan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai konsep demokrasi ekonomi. Nah, tadi beberapa macam sudah saya jelaskan mengenai demokrasi ekonomi. Dari beberapa macam materi yang telah saya sampaikan, di sini sudah sampai ke penghujung akhir. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, yaitu demokrasi merupakan salah satu konsep yang sedang naik di dalam seluruh dunia ekonomi saat ini. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat keseluruhnya. Di masa depan, demokrasi ekonomi dapat terus berkembang dan diterapkan di seluruh dunia dengan adanya dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pentingnya partisipasi dalam masyarakat mengambil keputusan ekonomi, serta memperkuat regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat dari praktek-praktek bisnis yang merugikan seluruh rakyat maupun seluruh masyarakat yang ada di suatu negara. Itu ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini sebelum saya tutup presentasi kali ini, untuk para teman-teman agar bisa
mensubscribe, like, and comment dari channel YouTube saya agar saya bisa terus mengembangkan dan bisa terus memberikan pelajaran-pelajaran bagi teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian bisa memfollow IG saya yaitu irwan.id17 agar bisa berteman dan juga selalu mengingatkan satu sama lain. Nah, sekarang sudah di penghujung acara. Maka dari itu saya akan menutup presentasi kali ini. Nah, sebelum saya tutup, saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung hati teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciki cus.